Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Insya Allah pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah struktur data ya. Kemudian minggu depan kita akan melakukan UAS ya. Nah, UAS-nya itu sama seperti UTS kemarin ya. Jadi tulis kemudian hasil pengerjaannya di-scan atau difoto. Jadi silakan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk UAS. Nah, kemudian untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu itu bisa meningkatkan nilai Anda di akhir semester. Oke, kita mulai saja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur data baru ya. Namanya yaitu hashing atau hash table. Nah, struktur data ini sebenarnya bukan struktur data yang murni baru ya. Karena dia dibangun di atasnya array. Oke. Jadi hashing ya, atau hash table. Hashing atau hash table itu suatu struktur data yang bisa menyimpan banyak data. Ya. Sebentar saya absen dulu. Tadi masih error. Ya, e-learningnya masih error ya. Nah, nanti silakan dicoba lagi. Jadi hashing itu ya sama seperti struktur data yang lain ya. Linked list, array, ya, tree. Itu dia bisa menyimpan banyak data sekaligus ya. Nah, tapi kalau hashing itu sudah ditentukan di awal bahwa hashing itu penyimpanannya menggunakan array ya. Nah, salah satu kelebihan dari hashing ialah dia bisa menyimpan data itu melebihi kapasitas array. Contoh ya array-nya 10. Kalau kita pakai hashing pada array tersebut, dia bisa nyimpan 15, bisa nyimpan 20. Jadi kalau hashing itu dia tetap menggunakan array, tapi array-nya nanti bisa melebihi data, menyimpan data melebihi kapasitasnya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana kok bisa seperti itu ya. Tadi misalnya array-nya 100, Anda bisa nyimpan sampai 200, padahal array-nya cuma 100. Nah, ini uniknya hashing ya. Kemudian struktur data hashing ini sangat efektif pada operasi find, insert, sama delete. Jadi untuk pencarian itu cepat ya, find, insert, sama delete. Jadi pencarian data, nambah data baru, sama menghapus data itu sangat cepat. Ya. Nah, untuk pencarian data, kalau struktur data array yang asli, itu kan lama ya. Itu tergantung juga dengan apa algoritma yang Anda pakai ya. Misalnya algoritma sequential search atau binary search ya. Bubble apa tergantung, pokok intinya tergantung dari algoritma yang Anda pakai ya. O1 itu maksudnya apa? Proses pencarian, penambahan data baru dan penghapusan data itu waktunya tetap ya. Jadi Anda nyari data berapapun waktunya tetap 1 detik ya, semuanya 1 detik. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai hashing. Jadi saya ulangi lagi, hashing itu struktur data, dia bisa nyimpen banyak data ya. Secara internal dia pakai array ya. Nah, uniknya di sini hashing itu bisa nyimpen melebihi kapasitas array-nya. Kalau array-nya 100, dia bisa nyimpen 150.
Kemudian hashing ini sangat efektif untuk apa? Operasi find, insert sama delete ya, searching cepet banget. Insert sama delete juga cepet banget. Nah, seperti ini struktur dari hashing ya. Jadi untuk nyimpen data kita pakai array di sini. Yang namanya hash table itu array ya. Jadi di sebelah nah ini, yang ini itu sebenarnya array. Indeksnya dari 0 sampai table size min 1. Jadi dia bisa nyimpen data sebanyak table size. Ya. Nah, terus di sini itu merupakan hash function. Ya. Hash function itu merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk meletakkan atau menghitung lokasi atau indeksnya di mana kita nyimpen data. Jadi kalau kita mau nyimpen data, misalnya data 10 ya, nah kita harus memasukkan dulu 10 ini ke dalam hash function. Ya, haki. Misalnya keluarnya 5. Nah, maka 10 ini kita masukkan di array nomor 5. Seperti itu. Nah, jadi ini yang membedakan array biasa dengan hashing. Ya. Jadi hashing intinya dia tetap punya array ya untuk nyimpen data. Tapi ini yang membedakan. Jadi untuk proses peletakannya, kita hitung. Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi ada fungsinya, fungsi H namanya ya. Inputnya adalah key. Key itu bisa datanya, bisa kolom tertentu. Seperti itu. Ini komponen hashing ya, yang pertama key. Key itu bagian data yang digunakan untuk kunci pencarian. Ya. Misalnya ada buku telepon. Buku telepon itu kan isinya apa? Nama, terus nomor telepon kan gitu. Ya. Jadi nama, nomor telepon. Misalnya Anda mencari nomor teleponnya Budi berapa? Anda kan nyarinya berdasarkan Budi ya. Nah, artinya karena Anda mencari berdasarkan nama, maka nama itu Anda gunakan sebagai key. Nah, jadi itulah nanti yang dimasukkan dalam fungsi hashing. Jadi misalnya buku telepon strukturnya seperti ini. Nama, nomor telepon. Ya. Nah, pencariannya itu banyak berdasar nama. Nomor teleponnya Linda berapa? Kan seperti itu. Nomor teleponnya Anton berapa? Artinya kita kan banyak mencari berdasarkan nama. Maka nama itu nanti menjadi key. Nah, nama itu digunakan sebagai key. Ya, nah ini maksudnya apa? Key itu merupakan data yang akan dimasukkan dalam hash function. Jadi digunakan untuk apa? Perhitungan posisi penyimpanan data. Ya. Nah, itu komponen pertama. Kemudian komponen kedua itu hash function. Hash function itu merupakan persamaan matematika yang digunakan untuk apa? Menghitung posisi peletakan data ya di hash tabelnya. Ya. Kemudian ada paket, paket itu ya hash tabelnya itu. Ya, ini paket hash tabelnya itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi misalnya kita mau meletakkan daftar buku telepon dalam array ya. Nah, key-nya yang kita gunakan itu nama ya. Nah, nama ini sebelum meletakkan di paket nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh langsung misalnya datanya langsung diletakkan di paket enggak. Tapi bagian datanya yang digunakan key itu dimasukkan dulu, dihitung dulu ke hash function ini. Ya, hash function. Kemudian setelah ketemu posisinya, nah, baru kita letakkan di tempat yang sesuai. Nah, itu intinya dari hashing.
Ada yang bisa membantu menjelaskan kenapa untuk operasi searching, insert sama delete, hashing itu cepat sekali? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Yang bisa membantu mungkin. Dari apa yang saya jelaskan sebenarnya sudah kelihatan ya, mengapa hashing itu proses insert, kemudian delete, kemudian pencarian data itu sangat cepat. Nggak ada? Karena apa? Langsung bisa ketemu selnya ya atau posisinya karena ada hash function ini. Ya. Jadi langsung bisa ketemu dia. Misalnya saya mau mencari John Smith ya. Kalau pakai array biasa, kita nggak harus pakai searching ya. Pencarian dari, misalnya kalau sequential search ya, dari array 0, array 1, dan seterusnya. Ya. Kalau pakai hashing enggak. Ya. Kita langsung tahu posisinya. Seandainya ada John Smith, pasti dia posisinya ada di, misalnya sel ke-2. Kok bisa tahu Pak? Ya ini, kita hitung dulu di hash function-nya. John Smith dimasukkan. Oh, kalau John Smith, seandainya ada, dia pasti di sel 2, dicek. Oh, ternyata kosong. Nah, cepat banget. Ya. Sementara Anda kalau pakai array, harus pakai algoritma searching. Bahkan meskipun array-nya sudah terurut, nah, Anda tetap harus pakai algoritma searching. Kalau sequential search, ya di searching satu-satu. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Oke, Arif itu, silakan. Semisal kita mau memanggil nama dari buku telepon ya, Pak. Kalau misalnya memasukkan Nomornya ya, kita cari nomornya. Oh, kalau misal tadi kan key-nya pakai nama ya, Pak, bisa, Pak. Kalau misalnya ini kan John Smith, kalau misalnya kita mencari John saja apakah keluar, Pak? Mencari John saja, itu tergantung dari rumus fungsi hashing yang kita ini ya, yang kita gunakan. Ya. Jadi ada fungsi hashing yang bisa menunjukkan tempatnya, nah, gitu. Jadi jawabannya itu tergantung dari rumus yang kita gunakan. Nanti akan kita lihat ya rumus-rumusnya. Baik, Bapak, terima kasih, Bapak. Ada lagi yang lain mungkin? Ya ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas hash function ya. Jadi hash function seperti yang sudah kita bahas tadi itu merupakan fungsi matematika untuk menghitung posisi data di dalam hash tabel atau di dalam bucket atau ya dalam array sebenarnya array. Ya. Hash function yang baik itu apa? Ciri-cirinya fungsinya cepat. Nah, fungsinya cepat, ngitungnya cepat. Jadi jangan ruwet-ruwet. Ya. Terus dia bisa meletakkan data secara merata. Jadi jangan menumpuk di sel tertentu. Ya. Contoh ya, sederhana itu pakai modulo. Nah ini modulo. Jadi yang digunakan untuk modulo itu biasanya sesuai ukuran dari bucketnya atau hash tabelnya atau array-nya ya. Di sini kan array-nya 7. Nah, jadi rumusnya langsung aja hash function-nya ya, itu adalah K di modulo 7 seperti itu. Nah, contoh, kita menginsertkan angka 7 ya. Nah, anggap saja 7 itu juga dipakai sebagai key. Maka langsung aja 7 modulo 7. Nah, 0 kan ya. Nah, jadi 7 masuk ke sini. Gitu. Terus 18. Posisinya di mana? Kalau kita pakai fungsi hash seperti ini, 18 modulo 7 ya. 4 ya. Nah, jadi 18 masuk sini. Kita masukkan 41. 41 modulo 7. Nah, berapa?
7 kali 5, 35, sisa 6. Nah, kita masukkan sini. Nah. Anggap saja ini data yang mau dimasukkan digunakan sebagai key-nya. Seperti itu. Kalau kita mau melakukan pencarian, gimana? Di dalam array apakah ada? Misalnya angka 18. Ada enggak? Nah, kita pakai lagi hash function-nya. Hash function-nya itu kan tadi HK sama dengan K mod 7 ya. 18 di mod 7 sama dengan berapa ini? 4. Nah, langsung kita cek di sel nomor 4 ini. Oh, ternyata sudah ada. Nah, cepat kan? Kita mau mendelete 18. Gampang aja. Yang pertama kita cari dulu posisinya ya. Kita cari dulu posisinya ya. Semuanya pakai hash function ini ya. Jadi 18 mod 7, 4. Oke, langsung aja kita hapus di sel nomor 4. Nah, seperti itu. Sekarang bayangkan kalau pakai array biasa, operasi searching aja. Dia kalau pakai sequential search kan, searchingnya dari array 0, kalau nggak ketemu array 1, kalau nggak ketemu array 2, dan seterusnya. Ya. Makanya tadi hash function ini, hashing, itu cepat dalam insert, delete, sama searching. Karena apa? Untuk mencari posisi yang di delete, di insert maupun di searching, kita cukup menggunakan hash function, langsung ketemu posisinya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, contoh lain ya. Misalnya ini kita menggunakan paket atau hash tabel atau array ya, ukurannya 10. Hash function-nya misalnya HK sama dengan K di mod 10. Nah, anggap saja yang digunakan sebagai key itu datanya. Ya. Boleh, datanya sendiri digunakan sebagai key itu boleh. Misalnya kita masukkan 7. 7 mod 10 berapa? 7 yang masuk sini. Ya. 18. 18 mod 10. Berapa? 8. Ya kan? Masuk sini. 41 mod 10. 1. Masuk sini ya. 34 mod 10. 4. Nah, masuk sini. Seperti itu. Nah, sekarang gini. Kalau kita masukkan 44, apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu? Sepertinya tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena sudah ditempati 34. Oke, terima kasih. Ilham ya. Saya catat dulu. Nah, sebenarnya bisa ya, tetapi ada tapinya, ada butuh penanganan khusus. Ya, jadi butuh penanganan khusus dia. Kasus seperti itu namanya collision atau tumbukan. Jadi, nah ini. Jadi kita memasukkan data di sel yang sama. Nah, itu tumbukan ya namanya. Oke, sebelum membahas tentang collision, kita review lagi ya. Jadi hash function itu merupakan fungsi untuk menghitung peletakan data di dalam paket ya, atau di dalam hash tabel atau di array ya. Nah, jadi seringnya pakai modulo. Nah, modulo. Jadi modulunya sesuai ukuran dari hash tabelnya. Nah, jadi ya Q di modulo P ya.
P itu biasanya diambil bilangan prima ya. Jadi ketika bikin tabel itu biasanya pakai bilangan prima ya. Dan ini intinya data yang sama harus di-hash ke indeks yang sama juga. Jadi jangan sampai misalnya data 10 dimasukkan ke fungsi hash letaknya di 15 gitu. Kemudian ada lagi data 10 di hash letaknya di 17. Nah, nggak ketemu nanti. Soalnya kan tujuannya dari hashing kan menentukan lokasi ya. Kalau lokasinya nggak konsisten ya rumit nanti ya. Nah, kalau bilangan itu langsung dimasukkan ya untuk hash function-nya. Tapi kalau string, nah itu pengolahannya itu ada caranya ya. Ada caranya. Nah, tadi teman Anda bertanya, gimana kalau pakai nama depannya saja apa bisa? Nah, itu saya jawabnya tergantung dari ini ya. Fungsi hash yang digunakan. Nah, jadi untuk string, kalau angka itu langsung dimasukkan, untuk string, itu ada beberapa cara untuk memasukkan ke dalam hash function-nya. Jadi yang pertama itu diambil huruf depannya saja. Oh ya, untuk string itu tiap karakter itu kan punya kode ASCII ya. Misalnya A64, seperti itu ya. Nah, kita pakai kode ASCII-nya. Jadi misalnya, ini saya cuma kira-kira ya, saya lupa. Misalnya A64. Jadi yang dimasukkan adalah kode ASCII-nya ke dalam fungsi hash-nya ya. Misalnya, untuk cara pertama itu yang diambil itu cuman ininya saja ya, huruf awalnya saja. Jadi Budi, kalau misalnya mau mencari Budi, itu ada di sel keberapa? Nah, ini ambil B-nya saja. Ya. Diambil B-nya saja. Dicari kode ASCII-nya, misalnya 65. Nah, baru 65 itu dimasukkan ke persamaannya. Ini ya. Nah, itu cara pertama. Nah, kalau pakai cara itu, nah, misalnya fungsi hash-nya Batman, ya sama dengan fungsi hash-nya ballgame. Kenapa? Karena huruf awalnya sama. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman Anda tadi ya. Kalau pakai huruf depannya saja gimana, Pak? Ya, kalau Anda pakai rumus ini, ya nanti menghasilkan posisi yang sama ya. Ada cara kedua ya, ada cara kedua. Cara kedua itu ini ya. Pakai ini, tiap huruf dihitung kode ASCII-nya, kemudian dijumlah. Misalnya Budi, B misalnya 64 lah ya, U 66 misalnya, D 70 misalnya, terus I 90. Itu dipakai semua, tiap huruf dihitung kode ASCII-nya, kemudian dijumlah. Nah, misalnya hasilnya, ya wis ini ngawur-ngawur aja ya, saya males ngitung. Misalnya ini 250. Nah, 250 itu dimasukkan ke sini. Nah, itu cara kedua ya, pakai rumus yang ini. Ya. Nah, cuman cara kedua, kekurangannya itu kalau misalnya kita menemui karakter huruf atau string yang hurufnya sama tapi cuma dibolak-balik saja, misalnya spot dan pots. Nah, kan nanti prosesnya sama ya, S diambil ASCII-nya, P diambil ASCII-nya, O sama T juga sama, terus dikonversi ke angka dijumlah. Nah, ternyata spot dan pots itu menghasilkan kode ASCII yang sama. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi ini akan dihitung apa? Posisinya di tempat yang sama. Seperti itu. Nah, itu juga menjawab pertanyaan teman Anda. Kalau kita pakai rumus yang ini ya. Kalau pakai nama, kalau pakai nama depan saja. Kalau pakai rumus yang ini berbeda ya. Nah, soalnya kalau yang satu misalnya Budi, ya,
Terus yang kedua, Budi Wijaya. Nah, itu ya pasti beda ya. Seperti itu. Kemudian pakai rumus ketiga. Pakai rumus ketiga. Ini juga diambil setiap hurufnya ya, juga dijumlah, tetapi setiap hurufnya untuk setiap posisi karakternya itu enggak sama. Ya. Jadi misalnya Budi. Budi. Nah, di sini misalnya Budi itu kode ASCII-nya 65 misalnya ya. Terus ini 67 misalnya. Terus ini 80. Ini cuma contoh aja ya. Belum tentu kode ASCII-nya seperti ini, saya ngawur aja. Misalnya ini 100. Nah, ini nggak langsung dijumlah, tetapi apa? Tergantung posisinya ya. Ini kan posisinya posisi 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Ini yang saya maksud yang ini ya. Nah, hitungnya itu pakai ini ya, rumus ini. 65. Untuk yang 65 ya, nggak langsung dipakai 65 ya, tetapi 65 kalikan 37 pangkat 0. 0 itu dari posisinya ya. Kalau yang ini 67 kalikan 37 pangkat 1. Kalau yang ini 80 kali 37 pangkat 2. Kalau yang ini 100 kalikan 37 pangkat 3. Baru dijumlah semua. Nah, kalau yang pakai rumus ketiga ini, itu akan mengatasi kekurangan dari yang kedua ya. Kalau yang kedua kan diwolak-walik, akan menghasilkan fungsi hash yang sama, ya, kalau hurufnya sama. Kalau yang ketiga ini, meskipun huruf-hurufnya sama, dia tidak akan mengalami permasalahan yang dialami oleh nomor 2. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Immanuel. Untuk rumus yang ketiga ini, itu harus dikali 37 pangkat I itu, Pak? Atau 37-nya ini bisa diubah dengan angka lain, Pak? Nah, gini, saya juga nggak tahu ya. Di sini bisa cuman dijelaskan langsung 37, ya. Saya kurang tahu alasannya apa. Terus apakah bisa diganti dengan yang lain, ya. Cuman ini kan masih dasar sifatnya. Saya yakin masih banyak rumus yang lain ya. Nah, jadi saya kurang tahu ya, ini rumus standar sudah. Saya nggak tahu 37 itu dapat dari mana, ya. Kemudian apakah bisa diganti yang lain itu saya kurang tahu, Manuel. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kita balik lagi ya ke collision tadi. Collision itu kalau ada data, ternyata setelah dihitung hash-nya, misalnya ada 2 data, setelah dihitung hash-nya itu menunjukkan di posisi yang sama. Nah, itu namanya tumbuhan atau collision. Ya. Nah, Anda ingat bahwa untuk array, satu sel itu nggak bisa menyimpan 2 data, maksimal cuma 1 data. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada orang yang mengatasi dengan cara seperti ini. Spirit chaining. Nah, ini spirit chaining. Ya. Jadi spirit chaining itu maksudnya apa? Kalau saya nyimpen data, itu tidak saya simpan langsung dalam selnya. Tapi apa? Dalam link list ya. Jadi setiap sel itu mengandung link list seperti ini. Nah, data-datanya itu disimpan dalam link list gitu. Jadi setiap sel di sini cuma menyimpan head dari link list. Nah, itu namanya spirit chaining ya. Contoh, misalnya saya mau nyimpan 10 ya. Misalnya ini hash function-nya itu misalnya K di modulus 10, misalnya K modulus 10 ya. 10 kalau di modulus 10 kan 0. Nah, mestinya kan disimpan di sini. Tapi tidak ya, kalau pakai spirit chaining itu
Kita di sini bikin link list. Ya. Head-nya itu dipegang oleh sel nomor 0. Nah, 10. Nah, ini ya. 22 sama. Kalau 22 mod 10, pastinya simpan di sini ya. Tapi nggak langsung simpan sini. Kita pakai link list untuk nyimpan. Head-nya, dia disimpan di link list yang berhubungan dengan yang sel nomor 2. 107 sama. Ya. 12, nah 12 kan masuk ke sini juga. Tapi dia tidak disimpan di selnya, tapi di link list. Nah, gini ya. Kemudian link list itu ya sama dengan listnya Python ya. Jadi di sini setiap array itu megang satu listnya Python. 42. Nah, seperti itu ya. 10, 22, 107. Kalau terjadi collision, nah bisa dihindari. Kenapa? Nah, karena dia nyimpennya bukan langsung di selnya, bukan di sini langsungnya. Tapi dia pegang link list atau list. Jadi di dalam array itu ada listnya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai spirit chaining ini. Makanya tadi saya bilang di awal, ya, hashing itu bisa nyimpen data itu lebih banyak dari array yang dipakai. Ya, dengan mekanisme spirit chaining ini. Ya, ini ya. Nah, itu dari sini kita bisa menghitung load factor ya. Jadi load factor itu apa? Berapa kapasitas dari hash tabelnya. Jadi load factor itu misalnya adalah N bagi table size atau ukuran array-nya. Ya. Table size. N ini datanya, table size ini ukuran array-nya. Nah, misalnya ini ya, untuk ini ya, berapa load faktornya? Datanya di sini kan 4 ya, jadi 4. Sementara ukuran dari array-nya adalah 10. Nah, jadi untuk yang ini load faktornya adalah 0,4. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nah, agar efisien ya, jadi datanya kalau terlalu banyak, maka otomatis nanti operasi find, delete, sama insertnya juga makin lama kan. Nah, ini load faktornya itu harus dijaga lah, maksimal 2 ya. Jadi kalau array ukurannya 10, dia maksimal isi 20 data. Kalau lebih ya, faktor yang menjadi keunggulan dari hashing itu ya akan hilang ya. Keunggulan hashing itu apa? Insert, delete, searching-nya akan cepat. Ya. Nah, kalau terlalu banyak load faktornya, nah itu akan hilang keunggulannya ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Kemudian linear probing. Nah, ini cara kedua untuk mengatasi collision ya. Kalau yang barusan itu spirit chaining. Dia nggak nyimpen data di selnya. Tapi setiap sel itu pegang link list. Jadi datanya kalau ada yang double ya dimasukkan ke link list. Ada juga yang namanya linear probing ya. Nah, ini untuk mengatasi collision. Linear probing ini kita kalau misalnya mau memasukkan data ya, akan kita masukkan dulu ke fungsi hashing ya. Ini. Kalau ternyata diisi, maka kita nyimpennya di sebelahnya gitu. Jadi digeser. Kalau sebelahnya kosong, terisi juga, kita geser lagi ke sebelahnya. Nah, itu namanya linear probing. Contoh ya, ini adalah suatu array ya. Fungsi hashingnya adalah h key sama dengan key di modulo 10 ya. Oke, misalnya 38 di modulo 10 8 ya. Oke, dia masih kosong.
Oke ya. Kemudian 19 di modulo 10. Oke, masih kosong. Terus 8, kita mau masukkan 8. Nah, 8 itu kan mestinya masuk ke sini. Nah, ternyata sudah diisi. Nah, kalau linear probing, ya kalau tempatnya sudah diisi, kita nyari sebelahnya. Jadi ngecek ke sebelahnya. Oh, sebelahnya sudah ada isinya, maka kita balik lagi ke sini ya. Balik, nah kita isi di sini. Jadi kalau kita masukkan 8, nah seperti ini. Nah, ini namanya linear probing ya. Terus misalnya kita masukkan 109. Nah, 109 mestinya kan di sini, tapi sudah ada isinya. Ya geser dia nyari sebelahnya ya. Nyari di sini, oh masih ada isinya. Terus geser lagi, oh posisinya di sini. Nah, itu linear probing. Ya. 10. Nah, 10 kan mestinya di sini. Oh, ada isinya, kita cek sebelahnya ada isinya, kita geser lagi. Nah, disinilah posisi 10. Nah, itu namanya linear probing. Nah, kalau linear probing ini tidak bisa melebihi kapasitasnya ya. Jadi kalau 10 ya maksimal 10. Bahkan kalau pakai linear probing itu nggak boleh melebihi berapa persennya gitu loh. Jadi nggak boleh diisi sampai penuh. Kalau diisi sampai penuh nanti gesernya susah sekali. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Izin bertanya, Oke, Harry. di linear probing ini pencariannya gimana ya, Pak? Apa searching datanya? Ya, searching datanya tetap pakai fungsi hash ya. Tapi kalau data yang dicari nggak ketemu, dia ngecek ke sebelah-sebelahnya. Gitu. Jadi misalnya saya mau mencari inilah data berapa ya? 8 ya. 8 ada nggak? Dimasukkan ke hash key-nya ya. Jadi 8 mod 10 sama dengan 8. Dicek di sini. Loh, ini kok 38 ini? Oh, artinya ini kena probing ini. Artinya dia geser nyari ke 9 ke sel ke 9. Oh, nggak ada. Terus apa? Nyari ke sini lagi, baru ketemu ternyata dia ada di sel yang 0. Jadi pencariannya ya kalau nggak ketemu di selnya, harus dicari di sebelahnya dulu. Gitu. Linear probing. Seperti itu ya, Heri. Oh iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut ya. Nah, linear probing itu termasuk open addressing ya. Jadi open addressing itu maksudnya apa? Kalau misalnya nggak ketemu, ya dia nyari sel yang lain di sebelahnya. Nah, itu open addressing ya. Nah, open addressing itu kurang efektif pada hash table yang load faktornya tinggi. Ya. Entah berapa persen ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di bawah 100 kan. Harus di bawah 100. Karena kalau pakai linear probing itu nggak mungkin melebihi 100%. Ya. Kecuali kalau pakai spirit chaining boleh. Ya. Nah, ini yang jadi masalah itu penghapusan data ya. Penghapusan data pada open addressing ini bermasalah juga. Jadi misalnya saya punya data seperti ini ya. Nah, punya hash table seperti ini, sudah ada isinya. Saya mau menghapus 23. Nah, 23. Ini rumus hash function-nya. 23 mod 7 itu sama dengan 2 ya. 23 bagi 7 itu kan 21 sisa 2. Nah, letaknya di sini. Ternyata kok nilainya nggak sama ini. Bukan 23. Oh, artinya dia kena probing. Cari ke sebelahnya. Oke, lo sudah. 23 dihapus di sini. Sudah hilang ya. 23. Terus misalnya saya mau mencari, kemudian saya mau mencari 59. Nah, 59 bagi 7. Berapa? 3 ya. Nah, 3. Nah, ketika saya mencari 59, saya akan memeriksa sel nomor 3. Di sini sel nomor 3 itu kan awalnya isinya 23, tapi sekarang kosong. Ya. Karena dia mendapati bahwa sel nomor 3 itu kosong, dikira
dikira bahwa 59 itu memang nggak ada. Padahal itu sebenarnya tadinya kena probing, digeser ke sebelahnya. Ya. Jadi ketika menginsertkan 59 pertama kali, 23 sudah ada, sehingga di probing di sebelahnya. Ya. Kemudian ketika 23 dihapus, kosong. Nah, terus orang nyari 59, nah ternyata di posisinya 59 itu kosong. Oh, langsung menyimpulkan, wah ini kosong, ini pasti nggak ada. Kalau ada isinya, saya pasti akan mencari ke sebelahnya. Probing kan? Nah, itu yang menjadi masalah ya. Jadi pada operasi delete harus ada marker, petunjuk atau penanda bahwa sel yang kosong tadi sebenarnya pernah diisi data tapi sudah di delete. Agar kalau ada pencarian ke sel tersebut itu tahu, oh ini tadinya isinya data ini. Saya harus probing ke yang lain, nggak kecelik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu permasalahan pada open addressing. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ada yang namanya quadratic probing. Nah, jadi ada tadi linear probing, ada quadratic probing. Nah, kalau quadratic probing itu sama dengan linear probing ya. Jadi kalau saya mau menyimpan data, saya hitung hash function-nya ya. Kemudian saya akses selnya, sel nomor berapa. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya penuh, ya saya geser. Saya nggak akan mengisi di sel tersebut. Saya geser sel lain. Bedanya untuk yang linear probing, ya, selnya itu gesernya. Kalau linear itu satu-satu. Jadi kalau nggak ketemu, cari satu sebelahnya. Kalau nggak ketemu lagi, cari sebelahnya lagi satu sel, dan seterusnya. Tetapi kalau kuadratik itu gesernya bukan satu-satu, tapi pakai bilangan kuadrat. Jadi kalau suatu sel itu ada isinya, kita cari 1, 4, 9, 16, dan seterusnya ya. Kita cari satu sel di sebelahnya. Kalau satu sel di sebelahnya itu terisi, kita nggak cari sebelahnya lagi, tapi kita cari 4 sel di sebelahnya. Gitu ya. Kalau terisi, kita cari 9 sel di sebelahnya. Gitu. Jadi pakai bilangan kuadrat ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, contoh ya, ini hash tabel dengan hash function-nya adalah K di mod 10 ya. Oke, 89 di mod 10, 9, taruh sini ya. Nah, ya. Terus kita insert 18 taruh sini. Ya. Kita insert 49, oh collision. Nah, kalau probing itu kan digeser ke sebelahnya ya. Nah, oke, kita geser 1. Nah, ini ya. Pokok gesernya seperti ini, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya ya. Kemudian kita insert 58 di sini ya. Mestinya di sini. Oh, ada isinya. Kita geser 1, cek di sini. Oh, ternyata ada isinya juga. Nah, kita harus cari tempat lain ya. Nah, pencariannya apa? Nah, kita ini ya, kita geser 4. Nah, seperti ini. Jadi kita geser 1 gagal, nah kita geser 4. 1, terus 2, 3, 4. Nah, inilah posisinya. Itu kalau quadratic probing itu seperti itu ya. Terus misalnya kita mau ngisi 79 kan mestinya di sini ya. Nah, ini sudah ada isinya, kita geser 1, nggak ada ya. Masih ada isinya juga, ya kita geser 4. 2, 3, 4. Nah, disinilah 79. Nah, seperti itu. Nah, itu quadratic probing. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
jadi ini ceritanya kalau pada hash table terjadi collision ya. Jadi fungsinya mengarahkan beberapa data pada sel yang sama ya. Ada beberapa cara untuk menangani. Ada yang saya lupa namanya, spirit chaining ya. Spirit chaining itu di selnya kita nyimpen datanya di list. Ya. Jadi selnya tidak nyimpen satu data, bisa menyimpan banyak data. Itu spirit chaining. Bisa juga menggunakan linear probing. Nah, kalau sudah terisi ya kita cek sebelahnya. Kalau terisi juga cek sebelahnya lagi ya. Nah, bisa juga pakai quadratic probing ya. Kalau terisi kita cek sebelahnya juga, tetapi meriksanya enggak selisih satu-satu. Tapi selisih 1, 4, 9, 16 seperti itu. Nah, quadratic probing ini tujuannya itu agar lebih menyebar ya. Jadi datanya itu lebih menyebar di dalam hash table-nya. Kalau pakai linear probing nanti ngurumbul. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.